Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang di zona horor. Di episode kali ini saya akan menceritakan salah satu cerita yang lanjutan dari cerita yang kemarin, yang berjudul Sosok Penghuni Jalan. Dan seperti biasa, sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang baru bergabung, silakan teman-teman boleh support saya dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah, dan teman-teman juga boleh aktifkan notifikasinya biar tidak ketinggalan informasi atau cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan inilah dia ceritanya. Tiba di malam minggu, Fandi mengajak Faril buat ketemuan lagi sama pacar-pacar mereka. Namun di malam itu, Faril lagi gak enak badan, katanya. Rasanya seperti mau demam gitu. Karena hal itu, Fandi ngabarin ke pacarnya bahwa malam ini mereka belum jadi datang ke sana. Karena temannya Faril lagi gak enak badan atau sakit. Untungnya pacar-pacar mereka ini tipe orang yang pengertian. Dan akhirnya mereka nggak jadi tuh ketemuan di malam itu. Setelah 3 hari berbaring karena sakit, kini Faril sudah lumayan membaik kondisinya. Dan Faril mengatakan malam minggu depan kita akan ketemuan sama mereka. Fandi pun mengiyakan permintaan dari Faril sembari mengatakan, "Emang kamu udah lumayan mendingan ya kondisinya? Kalau ada apa-apa harus berlari seperti kemarin, udah saya nggak akan tanggung jawab ya." Faril mengatakan, Gua udah sembuh, nggak usah khawatir," sembari tertawa. Dan pada akhirnya malam minggu pun tiba. Mereka mulai bersiap-siap dan Fandi datang ke rumah Faril buat menjemput si Faril ini. Nah, jalanlah mereka dari rumah menuju tempat para cewek-cewek mereka ini. Setelah berjalan cukup lama, mereka sembari menyalakan rokok masing-masing dan memutar lagu yang kencang dari HP dari Fandi, berharap tidak mendengar apa-apa atau suara-suara aneh dari perjalanan mereka di malam itu. Namun sialnya di tengah-tengah jalan mereka menemukan bekas sesajian yang entah milik siapa yang tak sengaja ditendang oleh Fandi. Sesajian tersebut ditaruh tepat di samping jalan yang mereka lalui. Faril pun heran dan berkata, "Biasanya sesajian itu ditaruh di pohon-pohon besar atau di batu-batu besar?" tanya si Faril. "Iya, saya juga heran," jawab Fandi. Akhirnya mereka pun jalan dan tidak menghiraukan sesajian tersebut. Dan singkatnya mereka ketemuanlah. Dan sampai mereka ini sama seperti kemarin, saking asiknya ngobrol bersama pacar-pacar mereka ini. Dan mereka nggak sadar ternyata udah menunjukkan waktu malam itu adalah jam 1 malam waktu Indonesia Timur. Dan mereka pun pamitan tuh untuk pulang di malam itu, karena mereka nggak mau ada hal-hal yang terjadi kepada mereka yang seperti hal yang sebelumnya. Akhirnya setelah mereka ini balik, para cewek-ceweknya dan mereka berdua pun ikut jalan perlahan-lahan. Dan ketika mereka sampai di tempat yang tadi, Fandi ini melihat sesajian yang tadi ia nggak sengaja injak atau tendang, malah sudah menghilang dari tempatnya. Seperti sesajian itu dibersihkan oleh seseorang. Namun mereka nggak tahu siapa orang yang membersihkan sesajian tersebut, yang notabene adalah sudah larut malam untuk malam itu. Lah, sesajian yang tadi di mana, Faril? Perasaan tadi saya tendangnya di sini.
Tanya si Fandi. Iya ya, perasaan tadi di sini loh. Kok kayak ada yang bersihkan gitu? Dijawab Faril dengan heran. Ah, udahlah, kita lanjut jalan aja udah. Kita nggak usah pikirin yang sesajian yang tadi. Ayo jalan. Suruhan dari Fandi untuk mereka berdua berjalan. Akhirnya mereka pun jalan dan tak lupa mereka menyalakan musik yang kencang dari HP mereka masing-masing. Yang tujuannya sama, biar tidak kedengaran suara-suara aneh yang ada di tempat tersebut. Dan syukurnya di malam itu mereka jalan pulang melewati hutan tersebut. Mereka tidak mendengarkan hal-hal aneh atau suara-suara aneh yang terjadi atau terdengar dari sekeliling mereka. Dan sesampainya di ujung jalan dari kampung mereka, mereka berdua ini senang bukan kepala karena mereka berhasil melewati jalan yang menurut mereka angker. Sembari berjalan dan sampai di pohon jambu besar itu, tiba-tiba Fandi teriak histeris. Disusul teriakan lebih besar dan lebih kencang dari Faril. Sembari berlari menuju rumah karena melihat sesuatu yang aneh tadi, mereka berdua ini ternyata melihat salah satu sosok yang tidak memiliki kepala yang berdiri tepat di bawah pohon jambu tersebut. Ya, pohon jambu yang mereka lalui di malam sebelumnya. Dan sosok tersebut menyeramkan. Ketika mereka berdua lari, kepala dari sosok itu keluar dari salah satu rumah yang hanya terlihat kepalanya doang. Organ tubuhnya pun ikut terlihat, namun tubuhnya nggak ada sama sekali. Dan sampailah keesokan harinya, mereka mendengar kabar bahwa salah satu rumah yang semalam mereka lihat sosok tersebut keluar dari rumah itu meninggal dunia. Entah dimakan sama sosok itu atau apa yang sebenarnya terjadi, mereka bilang bahwa mereka nggak tahu. Tapi yang jelas, menurut rumor yang mereka dengar, bahwa matinya itu karena hantu. Hantu seperti ini di desa kami sebutnya adalah lengguo, yang bahasa Indonesianya dibilang goyang. Entah dari bahasa daerah kalian apa sebutannya. Dan cerita ini berakhir. Oke teman-teman, videonya sampai di sini dulu. Like jika suka video ini, dislike aja jika sebaliknya. Dan mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.